Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afahasibtum annama khalaqnakum ma'abathan wa annakum ilaina la turja'un. Shadaqallahul azim. Hadirin rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang Maha Baik kepada kita, yang Maha Sayang betul dengan hamba-Nya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang senang jika ada hamba-hambanya yang dekat kepadanya. Tetapi kita yang tidak mau mendekatinya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah menjauhi hambanya, tapi kita yang sering menjauh dari Allah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang takkan pernah melupakan hambanya, walaupun sudah banyak kemaksiatan yang dilakukan oleh hambanya, walaupun banyak kezaliman yang sudah dilakukan oleh hambanya, tapi demi Allah, Allah takkan pernah melupakan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mari kita agungkan asma Allah. Mari kita hadirkan rasa takut kita kepada Allah. Mari kita hadirkan betapa Allah mencintai kita. Terkadang dalam hidup ini kita saja yang tidak pernah merasa betapa Allah begitu mencintai kita. Kasih sayang Allah melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, banyak kisah hikmah di hari raya Idul Adha ini. Kalau mau kita kupas satu persatu, mungkin 3 jam 5 jam takkan pernah habis waktunya untuk menceritakan daripada kisah-kisah hikmah di khususnya hari raya Idul Adha. Tetapi izinkan kami ingin mengambil daripada beberapa hikmah saja. Mudah-mudahan hikmah ini menambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada hidup yang paling indah kecuali dicintai oleh Allah dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat tentang kisah yang sudah bertahun-tahun dan berkali-kali kita dengarkan, tentang kisah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya mencintai Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmah yang bisa kita ambil betapa Nabi Ibrahim alaihissalam begitu mencintai Allah? Yang pertama adalah hikmah tentang kesabaran dan keikhlasan. Bagaimana tidak seorang Nabi Ibrahim alaihissalam harus membawa istrinya dan anaknya ke lembah Bakar. Tidak ada kehidupan di sana, tidak ada satu tetes air pun, tidak ada satu pohon pun yang tumbuh. Nabi Ibrahim alaihissalam atas perintahnya Allah Subhanahu wa taala membawa keluarganya, Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam yang masih bayi di tengah-tengah gurun. Inilah kesabaran. Siapapun yang ingin mencintai Allah dalam hidup ini, kalau tidak ada sabar di dalam hatinya, tidak ada sabar dalam ketaatan dia kepada Allah, maka dia akan pernah menemukan titik cinta dalam hidupnya. Kita juga belajar tentang keikhlasan dan pengorbanan dari Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putra yang paling dicintainya, yakni Nabi Ismail alaihissalam. Tetapi kalau sudah ada cinta kepada Allah, tidak akan pernah takut berkorban dalam hidup ini, hatta walaupun menyembelih anak kandung sendiri.
Hadirin rahimakumullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mari sejenak kita ingat-ingat lagi orang-orang yang sudah berkorban dalam hidup ini. Jangan pernah mengaku cinta kalau tidak mau berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang terdahulu, para nabi, para sahabat Nabi, salafus saleh sudah banyak mengorbankan dirinya demi kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi pertanyaannya adalah, apa yang sudah kita korbankan dalam hidup ini untuk meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala? Mari sejenak kita juga jangan pernah melupakan orang-orang yang sudah begitu banyak berkorban dalam hidup kita. Yang pertama adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu banyak berkorban untuk umatnya, hari-hari memikirkan umatnya, sepanjang hari mendoakan umatnya. Jangan tanya bagaimana perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengorbankan dirinya untuk umatnya. Yang kedua adalah kita ingat lagi pengorbanan orang tua kita, terkhusus ibu kita, ayah kita. Mari kita hadirkan wajahnya. Tidak ada orang yang paling merindukan kita dalam hidup ini, di dunia ini, kecuali dia adalah ibu dan ayah kita. Tidak ada orang yang paling benar-benar mencintai kita dalam hidup ini. Jika semua manusia akan meninggalkan kita, kalau seandainya ada semua manusia meninggalkan kita karena kesalahan kita, karena kezaliman kita, tapi ada dua sosok manusia yang tidak akan pernah meninggalkan kita, walaupun tak terhitung lagi berapa kali kita menyakitkan mereka, berkhianat kepada mereka. Mereka adalah ibu dan ayah kita. Demi Allah, mereka adalah ibu ayah kita yang paling banyak menyebut nama kita di dalam doa-doa mereka. Tetapi kitalah anak yang paling sedikit menyebut nama mereka dalam setiap doa-doa kita. Mari kita hadirkan wajahnya. Kita ingat lagi pengorbanan-pengorbanan yang sudah mereka lakukan kepada kita, terkhusus ibu kita. 9 bulan 10 hari kita berada di perutnya, kita hisap darahnya. Dalam keadaan susah ibu kita mengandung kita, dalam keadaan susah ibu kita melahirkan kita. Jangan tanya lagi berapa banyak kesakitan yang sudah dirasakan oleh ibu ayah kita yang berkorban demi kita. Di zaman Nabi Musa alaihissalam ada seorang anak yang karena kecintaan kepada seorang wanita, maka wanita itu memilih syarat, kalau kau ingin menikahiku, kau penggal kepala ibumu. Karena pemuda ini sudah cinta buta, akhir dipenggallah kepala ibunya, dibawa kepala ibunya. Qadarullah pemuda ini terjatuh ketika membawa kepala ibunya yang dia penggal demi wanita tersebut. Maka qadarullahnya atas takdir Allah, kepala ibunya yang terjatuh itu berbicara. Bayangkan seorang anak yang sudah menyakiti ibunya, yang sudah memenggal kepala ibunya. Apa kata ibunya? Nak, mana yang sakit, nak? Engkau gak apa-apa, nak, terjatuh, nak. Mana yang sakit, nak? Sampaikan kepada ibu, nak. Allah ingin menunjukkan kepada kita betapa seorang ibu, walaupun sudah berkali-kali disakiti oleh anaknya, tetapi dialah manusia yang tidak akan pernah mengambil hati dalam hidupnya, terus mencintai setulus hati kepada anaknya. Hadirin rahimakumullah, berjanjilah saat ini kita ingin menghadirkan surga kepada ibu ayah kita. Berjanjilah untuk berjuang sungguh-sungguh membalas setiap pengorbanan mereka, terkhususnya ibu kita. Kalau ada di antara ibu ayah kita yang belum berangkat ke tanah suci, nasihat kepada pemuda ya anak-anaknya yang hari ini masih kuat,
Berjuanglah untuk membawa mereka ke tanah suci sana, terus membawa mereka ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa juga pengorbanan ayah kita. Ayah kita memang tidak mengandung kita, tidak melahirkan kita, tapi setiap daging yang tumbuh dari tubuh kita ini adalah hasil keringat dan tetesan darah oleh ayah kita. Jangan tanya lagi bagaimana perjuangan ayah kita dulu bekerja untuk kita, membesarkan kita. Jangan tanya lagi bagaimana. Kadang-kadang ayah kita rela sakit-sakitan pergi bekerja berjuang untuk anaknya. Mereka lah ayah kita, ibu kita yang setiap lebaran rela tidak pakai baju baru agar anak-anaknya tetap pakai baju baru. Mereka lah ibu ayah kita yang rela kelaparan, tidak makan dulu agar anak-anaknya merasa kenyang. Dialah ibu ayah kita yang rela tidak tidur demi menjaga kita. Ingat lagi pengorbanan orang-orang yang kita cinta, terkhususnya keluarga kita, ibu ayah kita. Ada 4 orang dalam hidup ini. Kalau kita sakiti mereka, ada masalah dan dosa yang kita lakukan kepada mereka, maka sampai kapanpun selama hidup di dunia tidak akan pernah selesai masalah kita sampai di akhirat nanti. Yang pertama adalah ibu kita, yang kedua adalah ayah kita, yang ketiga adalah pasangan hidup kita, suami istri kita, anak-anak kita, yang keempat adalah orang-orang yang kita zalimi. Datanglah kepada mereka, ucapkan 2 kalimat ini. Yang pertama adalah sampaikan kepada ayah ibu kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, ungkapkan cinta kepada mereka. Yang kedua, ucapkanlah kepada mereka terima kasih. Kadang-kadang sudah sulit mulut kita ini untuk ungkapkan terima kasih kepada orang-orang yang kita cintai dalam hidup ini. Jawab. Kapan terakhir kali kita mengucapkan terima kasih pada ibu ayah kita, suami kita, istri kita, orang-orang yang sudah berbuat baik kepada kita? Jangan-jangan tak pernah kita ucapkan terima kasih kepada mereka. Yang ketiga adalah ucapkan permintaan maaf kepada orang-orang yang kita cintai, terkhusus ibu ayah kita, suami kita, istri kita, dan anak-anak kita, dan orang-orang yang pernah kita sakiti dalam hidup ini.